إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyam mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu balligh risalatahu addal amanah wa nasaha li ummati wa tarakna 'alal mahjatil bayda'i lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khatinatil mudnibati bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi mahkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayati ukhra,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan berupaya maksimal melaksanakan perintahnya yang termaktub dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara itulah ketakwaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan. Salawat dan salam mari kita bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Orang-orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan. Sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Dalam konteks itulah peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan peristiwa masa lalu tetap relevan diambil sebagai pelajaran untuk kita jadikan acuan hidup di zaman sekarang agar masa depan kita jauh lebih baik dan berkualitas daripada hari ini ataupun hari kemarin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam kalender Islam memiliki nilai sejarah. Kalau kita bicara bulan Muharram, kita diingatkan kepada peristiwa hijrah. Di bulan Ramadan, kita diingatkan kepada peristiwa nuzulul Quran. Di bulan Zulhijjah membawa kita kepada peristiwa Idul Kurban. Kita juga menjumpai Idul Fitri di bulan Syawal. Kita bertemu dengan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Dan ketika perjalanan hidup kita tiba di bulan Rajab, kita diajak mengembara, merasakan kemahabesaran Allah bersama peristiwa menakjubkan, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa bersejarah. Dan kalau kita telaah gaya bahasa yang digunakan Al-Quran dalam menceritakan peristiwa bersejarah itu, ternyata berbeda-beda. Sangat-sangat istimewa sekali bahwa untuk mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran surat Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memulainya dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Banyak peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang sekali diawali dengan kalimat tasbih. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Itu peristiwa sangat hebat sekali. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk memaparkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kalimat tasbih, tentulah peristiwa itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci Allah dari segala kesia-siaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanda bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat selanjutnya dalam ayat tadi adalah Asra, dari kalimat Sara Yasri, yang kemudian ditambah hamzah menjadi Asra Yusri Isra, yang artinya memperjalankan. Dari kalimat itu tampak bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang aktif sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenalah tidak heran jika Nabi berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Nabi naik ke langit ke-7, ke Baitul Ma'mur dan ke Sidratul Muntaha, hingga di bawah aras untuk menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan ke neraka. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Hanya memakan waktu tidak lebih dari 1/3 malam. Kenapa tidak? Allah lah yang memperjalankan Nabi. Nabi sendiri pasif. Sekedar diperjalankan dan terima beres. Seandainya Rasul berjalan sendiri, jelas Rasul tidak akan sanggup menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang sesingkat itu. Oleh karena itulah hadirin sekalian, dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, janganlah memakai logika manusia, karena logika manusia tidak akan sanggup untuk mencapai dan memahami peristiwa tersebut. Haruslah menggunakan keimanan, ketauhidan, kemahakuasaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayat tersebut adalah abdihi, yang artinya hamba. Abdihi itu adalah hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat yang lain? Misalnya langsung saja disebut kata Nabi. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tetapi Allah menggunakan abdihi. Ada dua pengertian dari makna abdihi ini. Yang pertama, kata hamba ini mengandung arti bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Sebab orang hanya akan dipanggil hamba kalau ada ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, kata abdihi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW
oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Mungkin kita bertanya, apakah kita bukan hamba Allah? Tentu kita ini hamba Allah. Tetapi kata siapa? Kalau kita mengatakan kita ini hamba Allah, itu hanya sekedar pengakuan. Apakah diakui atau tidak oleh Allah? Tentu Allah yang maha tahu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat selanjutnya adalah lailan. Pada suatu malam. Kata ini berbagai bentuk kata tunggal untuk menunjukkan satu. Ayat ini mengindikasikan bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pada malam hari. Dan waktunya hanya sepertiga malam. Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah di malam hari? Karena menurut kebiasaan kabilah Arab yang mayoritas adalah pedagang melakukan perjalanan jauh pada malam hari agar tidak merasakan panasnya terik matahari di siang hari. Begitu juga Nabi Isra dan Mi'raj itu untuk menghadap Allah. Waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah di malam hari. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hakikat dan tujuan Isra dan Mi'raj? Tentu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tetapi di penghujung ayat kita menjumpai kalimat linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Seluruh pemandangan dan peristiwa yang dilihat dan dijumpai oleh Nabi sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai contoh dan tamsil. Contoh dan tamsil buat kita yang hidup di zaman sekarang. Contohnya, ketika Nabi melihat orang yang sedang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri, Nabi berkata, "Ya Jibril, siapakah orang tersebut?" Kemudian Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri." Sesama muslim adalah saudara. Dapat diumpamakan seperti satu tubuh. Jika yang satu sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Seorang muslim terinjak, yang lainnya ikut merasa sedih. Refleks tanpa menunggu undangan. Sehingga logis masuk akal. Jika seorang muslim yang suka menjelek-jelekan saudaranya digambarkan seperti orang yang sedang mencakar mukanya dengan kukunya sendiri. Seperti kata pepatah, menepuk air di dulang, terperci ke muka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi melihat orang yang dipotong lidahnya. Siapa itu? Ya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah tamsil dari umatmu yang suka membuat fitnah, tukang bikin gosip." Kemudian beliau menjumpai juga orang yang sedang memikul kayu. Bebannya begitu berat, tapi dia malah menambah beban tadi sehingga jalannya terseok-seok. Makin ditambah, Nabi heran. "Siapa itu ya Jibril?" "Itulah gambaran umatmu yang dipercaya untuk memikul suatu amanat. Tetapi sebelum dilaksanakan amanat itu, dia sudah menerima amanat yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya. Dia tidak menjalankan amanah itu." Dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tamsil yang lain. Nabi menyaksikan sekelompok orang yang bercocok tanam.
Anehnya hadirin yang dirahmati Allah, saat itu dia menanam, maka saat itu dia juga memanen. Saat itu dia menanam, saat itu juga pohon itu berbuah. Tiap kali dipetik, seketika itu keluar lagi buahnya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh umatmu yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberikan bantuan kepada pembangunan masjid, menyelenggarakan dakwah, pendidikan, dan semacamnya. Jadi orang yang rajin membelanjakan hartanya di jalan Allah, ibarat orang yang sekali menanam dan terus-menerus dia memanen buahnya. Sehingga milik kita yang sebenarnya bukanlah apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Uang yang kita sesungguhnya adalah uang yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah mendengar tuturan beliau, tidak pernah menyaksikan gerah langkah perjuangan beliau. Tetapi insya Allah kita percaya dan yakin akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jauh lebih beruntung daripada mereka yang hidup di zaman Nabi. Tapi banyak mereka yang tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti Abu Lahab dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita catat adalah berbicara mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita bercermin. Betapa ilmu pengetahuan manusia itu ada batasnya. Titel paling akhir dari manusia adalah almarhum. Setiap manusia pasti akan berjalan ke arah sana. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wantahu amanahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsih, wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi, wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر الدين واهزل من هزل المسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأجل.